Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu PNS di mana saja berada. Berikut akan saya update informasi terbaru terkait dengan aturan kenaikan jabatan bagi guru PNS yang sudah memuat batas umur. Ini mulai berlaku di April ini, Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Baru-baru ini pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan peraturan Mendikbud nomor 29 tahun 2023, Bapak Ibu sekalian. Ini tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pamong pelajar, jabatan fungsional pengawas sekolah, dan jabatan fungsional penilai. Ini adalah dasar-dasarnya ya untuk menilai kesesuaian kompetensi dengan standar kompetensi jabatan terhadap pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional, baik melalui perpindahan dari jabatan lain atau pejabat fungsional yang akan diangkat melalui promosi untuk kenaikan jabatan. Ini dinyatakan perlu dilakukan uji kompetensi bagi jabatan fungsional. Ini aturan-aturannya. Kita akan lihat poin-poin penting saja dalam hal ini. Memutuskan menetapkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pamong belajar, jabatan fungsional pengawas sekolah, dan jabatan fungsional penilai. Ketentuan umumnya pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan uji kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari pegawai aparatur sipil negara. Dari tampak bahwa apabila Bapak Ibu guru ya yang akan naik kelas jabatannya, maka sudah harus diuji kompetensi. Dengan muatan uji kompetensinya Bapak Ibu sekalian adalah kompetensi teknis, ini adalah profesional kita masing-masing, kemudian manajerial dan sosial kultural. Peraturan ini di tahun ini baru diberlakukan Bapak Ibu sekalian, sebelumnya ini tidak ada diberlakukan ya dalam hal kenaikan jabatan sebagai syarat untuk kenaikan golongan. Lalu di bab 2-nya adalah materi, peserta, persyaratan, dan metode uji kompetensi. Ya, materinya memiliki 3 materi, yakni teknis, manajerial, dan sosial kultural. Kalau kita perhatikan ini seperti materi ya yang diujikan untuk seleksi P3K. Dan syarat-syaratnya Bapak Ibu sekalian ini disebutkan peserta uji kompetensi yang diangkat dalam jabatan guru dan jabatan pamong pelajar serta sekolah dan penilai melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A harus memenuhi syarat berstatus PNS, memiliki integritas moralitas yang baik, sehat jasmani, kemudian berijazah paling rendah S1, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 tahun, kemudian ketersediaan lowongan. Nah, ini adalah untuk pengisian jabatan. Bapak Ibu bisa menduduki jabatan-jabatan yang ada di jabatan guru. Lalu ditambahkan di ayat 2-nya, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jabatan fungsional guru harus memenuhi persyaratan belum memasuki usia A. 53 tahun untuk JF guru ahli pertama dan JF guru ahli muda. Jadi kalau Bapak Ibu usianya sudah 54 tahun, 55 tahun, maka Bapak Ibu tidak bisa diangkat dalam jabatan guru ahli pertama dan guru ahli muda. Jadi ini adalah golongan hingga golongan 3D ya. Kemudian 55 tahun untuk JF guru ahli madya, ini adalah golongan 4A ke atas ya. Begitu juga untuk jabatan pamong belajar dan seterusnya. Lalu pasal 5 persyaratan peserta uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Ini persyaratannya disebutkan di sini adalah A. Memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jabatan. Ini sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian memiliki prestasi paling rendah bernilai baik. Iya, ini adalah prestasi kerjanya. Secara umum sama. Metode yang dipakai Bapak Ibu sekalian ada 4 metode di sini ya. Ada tes tertulis, kemudian portofolio, dan wawancara atau metode lain yang ditetapkan oleh instansi pembina. Kalau kita lihat ini, maka pertama adalah tertulis, kemudian dilengkapi dengan portofolio dan disusul dengan wawancara. Ya, ini wawancara ini barangkali opsional atau metode lain yang ditetapkan oleh instansi pembina. Dan ini bisa dilakukan secara daring atau secara luring, yaitu sistem ujiannya. Kalau secara teknis ini sama seperti ujian-ujian yang pernah kita ikuti. Lalu di bagian yang lain ini persyaratan lulus uji kompetensi.
disebutkan di ayat 1, peserta uji kompetensi dinyatakan lulus jika memenuhi persyaratan minimal kelulusan. Nilai minimal kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling rendah 70 untuk setiap jenjang. Jadi KKM kita, Bapak Ibu sekalian, untuk naik kelas jabatan itu adalah 70 ya. Di ayat ketiga, nilai minimal kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diperoleh dari akumulasi bobot nilai akhir dari hasil rata-rata materi kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Perhitungan bobot penilaian materi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sebesar 70%. Dan 70% itu adalah profesional kita ya. Kemudian 30% ini adalah manajer dan sosial kultural. Itu aturan-aturan yang dibuat di Permendikbud ini. Dan apabila Bapak Ibu tidak memenuhi KKM yang ditetapkan di sini, maka Bapak Ibu bisa melaksanakan uji kompetensi ulang. Itu dijelaskan di pasal 13, yang mana disebut nyatakan dalam hal peserta uji kompetensi yang dinyatakan tidak lulus, peserta uji kompetensi yang bersangkutan dapat mengikuti uji kompetensi ulang. Peserta uji kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti uji kompetensi seperti pada ujian sebelumnya ya. Ini adalah aturannya, dan minimal itu dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Nah, ini aturan-aturan yang akan mulai berlaku di mulai April ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga bagi guru yang akan naik jabatannya, maka memang dipersyaratkan oleh peraturan ini ya harus mengikuti uji kompetensi. Namun tentunya kita berharap dengan diterapkannya uji kompetensi bagi Bapak Ibu guru PNS di daerah ya, semoga kiranya kelas jabatan untuk Bapak Ibu juga diterapkan untuk penentuan tunjangan kinerja. Hal mana belum semua daerah Bapak Ibu sekalian gurunya mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. Kita berharap besar setelah adanya peraturan ini ya, guru juga segera dilaksanakan untuk pemberian TPP berdasarkan kelas jabatan. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.